datang dari Bapak Didik dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam Hope TV, Shalom. Saya ingin bertanya, apakah penyebab berbedanya cerita kematian Yesus, Tuhan Yesus pada 4 Injil saat Tuhan Yesus mati, seperti ada Injil yang mengatakan kematian Tuhan Yesus juga disertai kebangkitan orang-orang kudus yang mati dari kubur. Dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56. Berbeda dengan 3 Injil lainnya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, kita bacakan pendeta ayatnya. Dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Perikopnya, Yesus mati. Mungkin dibaca saja ayat yang ke-51 dan 52, karena ini tentang orang-orang kudus yang bangkit. Tadi sudah kita bahas juga pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi sudah kita baca juga ini ayat. Hanya untuk referensi saja, tolong baca ayat 51 dan 52. Baik pendeta, Matius 27 ayat 51 dan 52. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Demikian pendeta. Terima kasih. Dan keterangan tentang orang-orang kudus yang bangkit ini tidak ditemukan di dalam Markus, Lukas, ataupun Yohanes, tapi ditulis di dalam Injil Matius. Apa kesimpulan kita? Ini kalau disuruh pilih A atau B. A, maka cerita kebangkitan atau kematian Yesus, cerita tentang kematian Yesus berbeda di dalam semua Injil. Atau B, cerita kematian Yesus dalam setiap Injil saling melengkapi. Kira-kira yang mana menurut Stephen atau Jeffrey? Yang B, pendeta, saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi dengan adanya informasi tambahan di dalam Injil Matius tidak membuat bahwa ada perbedaan atau bahkan pertentangan antara informasi mengenai kematian Yesus di dalam keempat Injil tersebut. Kita lihat dahulu ada hal-hal dan banyak hal-hal yang sama. Contohnya, mengenai Tuhan Yesus berdoa di dalam taman. Itu ada di dalam semua Injil. Tentang Tuhan Yesus ditangkap. Itu ada di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus diadili. Khususnya diadili di hadapan Pilatus, oleh Pilatus. Itu ada. Di Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Lalu cerita seputar penyalibannya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Khususnya mengenai ada satu waktu yang disebut jam 12. Coba kita baca Matius 25 ayat yang ke 7. Matius 25, bukan 25. Saya baca dulu mengenai dia punya Matius 27, maksud saya. Matius 27, bukan 25. 25 itu masih perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan. Coba kita baca dalam Matius 27, ayat yang ke-45. Silakan. Ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Terima kasih. Ada jam 12 disebutkan di sana. Markus 15 ayat 33. Markus 15 ayat yang ke-33. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Sama pendeta. Terima kasih. Ya. Bahkan dalam Lukas 23, Yohanes 19 disebutkan juga tentang jam 12 ini. Artinya, dalam keempat Injil ada informasi tentang jam 12.
Sekarang tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 33. Lalu nanti Markus 15 ayat 22. Tolong Jeffrey, Markus 15. Stephen, Matius 27 ayat 33. Matius 27 ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Terima kasih. Markus 15 ayat yang ke-22. Markus 15 ayat yang ke-22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lukas 23 ayat 33. Saya baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Baca Yohanes 19 ayat 17. Yohanes 19 ayat 17. 19 ayat yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Terima kasih. Jadi tempatnya di mana Yesus disalibkan diinformasikan oleh keempat Injil ini dan sama tempatnya. Lalu kebangkitan Yesus itu pun juga diinformasikan oleh keempat Injil ini sama. Yaitu pada pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Baik di dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, kita baca saja ayat-ayat ini. Stephen siap-siap Markus 16 ayat 1. Kita mulai dengan Jeffrey baca Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terima kasih. Markus 16. Markus 16 ayat 1 dan 2, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Lukas 24 ayat 1 juga mengatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Lalu kemudian Yohanes 20 ayat 1 juga berkata tentang apa yang terjadi pada hari pertama minggu itu, di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian. Apa yang boleh kita lihat di sini? Artinya, Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan tentang Yesus yang sama, penyaliban yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, bahkan dengan orang-orang yang sama yang ada pada saat penyaliban Yesus itu. Berbicara mengenai serdadu-serdadu, mengenai perempuan-perempuan yang ada di bawah salib Yesus, dan detail-detail yang lainnya. Ada hal-hal yang terjadi yang dicatat dalam satu buku, tetapi tidak di dalam buku yang lain. Itu artinya semua informasi itu saling melengkapi dan bukan menunjukkan bahwa nampaknya ada pertentangan cerita. Tetapi saling melengkapi membuat cerita itu sungguh luar biasa. Banyak orang telah menghitung bahwa ada 7 perkataan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Apakah ke-7 perkataan Tuhan Yesus di atas salib ini semuanya tertulis dalam setiap Injil? Artinya semuanya tertulis dalam Matius, dan ke-7-7-nya juga tertulis dalam Markus, dan ke-7-7-nya juga tertulis dalam Lukas maupun Yohanes? Tentu tidak. Matius pasal 27 dan Markus 15 mencatat apa yang Yesus katakan, Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu tidak ada di dalam Lukas maupun Yohanes, tapi ada di dalam Injil Matius maupun Markus.
Lalu hanya Lukas yang menuliskan perkataan Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak tertulis di dalam Matius ataupun di Markus ataupun Yohanes. Lalu hanya Lukas yang mencatat perkataan Yesus kepada salah seorang pencuri yang ada di sampingnya. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga," dan dia berkata pada hari itu, "engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hanya dalam Lukas tertulis perkataan Yesus, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu hanya Yohanes yang mencatat perkataan Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada salah seorang muridnya, ia katakan, "Inilah ibumu." Itu hanya Yohanes yang mencatat. Hanya Yohanes juga yang mencatat perkataan Yesus, "Aku haus." Dan hanya Yohanes juga yang mencatat perkataan Yesus, "Sudah selesai." Kembali kepada dua pilihan tadi, apakah ini menunjukkan bahwa cerita kematian dan penyaliban Yesus itu beda-beda? Tidak. Justru ini saling melengkapi sehingga kita mengetahui ada 7 kali tercatat perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan, yang dalam gaya penulisannya menggunakan kalimat langsung, pakai tanda kutip dalam bahasa Indonesia. Inilah perkataan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Semuanya ia katakan. Jadi kita tidak bisa pertentangkan. Kok beda? Di Matius Yesus katakan, "Eli Eli lama sabachthani." Kok di Yohanes ia katakan sudah selesai? Tidak demikian kita melihatnya. Tapi kita melihatnya di mana? Apa yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah hasil ilham atau inspirasi dari Allah, dari Roh Kudus. Dan pada waktu mereka menuliskannya, mereka betul-betul menyuguhkan kisah Yesus Kristus, mulai kelahirannya sampai ia naik kembali ke surga dengan begitu luar biasa, yang boleh memberikan kepada kita suatu keyakinan dan kita percaya kepadanya bahwa ia telah datang, dia mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Ia dibangkitkan dan ia naik ke surga. Dan yang paling penting, ia akan datang kembali. Apakah kita bersedia untuk menyambut Yesus pada kedatangannya yang kedua kali nanti? Itu menjadi pertanyaan kita. Terima kasih.